Kenalkan saya Ivanzil Tongah dengan NIM A1D320033. Pada video presentasi kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang decoding, encoding, dan segment display. Di mana tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika digital. Baik, saya langsung mulai saja. Nah, dalam dunia elektronika, ada begitu banyak rangkaian-rangkaian yang sangat penting peranannya, di mana sekarang kita berada di era zaman 4.0 dan akan menuju zaman era 5.0. Artinya, ini bergantung pada penggunaan microchip komputer, di mana microchip komputer terdiri atas satu komponen penting, yaitu IC. Nah, hubungan IC dengan materi kali ini yaitu IC merupakan komponen terpenting yang mengandung gerbang logika, sehingga rangkaian encoding, decoding dapat melakukan encode maupun decode secara sempurna atau penuh. Nah, IC ini terdiri dari beberapa atau ribuan transistor. Alasannya pembuatan IC adalah karena tidak memungkinkan untuk melakukan coding dengan ribuan-ribuan transistor yang dirangkai dalam papan PCB sesuai banyaknya bilangan biner dalam proses pengkodingannya. Nah, oleh sebab itu ada yang kita sebut dengan biner atau byte, di mana biner ini terdiri atas 8 bagian. Dan biasanya untuk konversi angka Latin menjadi angka biner itu menggunakan konsep the power of 2. Di mana saya akan mempraktikkan secara langsung proses binarisasi dari angka-angka tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, angka-angka yang dimaksud saya ambil 4 bagian saja, yaitu 8, 4, 2, 1, dan 0. Nah, ini adalah konsep the power of 2. Artinya, konversi bilangan-bilangan biner disesuaikan dengan konsep perpangkatan suatu bilangan dengan basis 2. Nah, contohnya, saya ingin mengubah 7 menjadi angka biner. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa 7 itu, jika kita telaah dari beberapa angka ini, merupakan penjumlahan antara 4, 2, dan 1. Nah, ketika beberapa angka-angka dari urutan tersebut merupakan jumlah dari bilangan yang dimaksud, maka otomatis dia akan dikonversikan menjadi 1. Nah, untuk konversi angka 7, tadi saya katakan bahwa 7 merupakan penjumlahan antara 4, 2, dan 3. Maka 1 menjadi 1, 2 menjadi 1, 4 menjadi 1. Kemudian angka yang tidak terlampirkan atau tidak termasuk dalam penjumlahan itu turun menjadi 0. Nah, jadi 0, 1, 1, 0, 0
merupakan bilangan biner untuk angka 7. Ini dapat dibuktikan nanti untuk bagian 7 segment display. Nanti saya akan demonstrasikan secara langsung. Nah, langsung saja untuk rangkaian encoder. Adapun kriteria rangkaian encoder terdiri atas 4, yaitu mengkonversikan 2 N input dan dikeluarkan dalam bentuk N bit output. Kemudian banyak digunakan untuk kompresi data. Ini merupakan aplikasinya. Kemudian dapat dibangun menggunakan AND atau OR gate. Dan jumlah masukan akan lebih besar dari jumlah keluaran. Selanjutnya, ada beberapa jenis, tepatnya 3 jenis rangkaian encoder, yaitu 10 line to 4 encoder, 4 line to 2 line encoder, dan 8 line to 3 line encoder. Nah, untuk 10 line to 4 line encoder adalah rangkaian encoder yang terdiri atas 10 jenis input dan 4 jenis keluaran outputnya. Sementara untuk rangkaian ini terdiri dari berbagai rangkaian yang memang sangat rumit dan digunakan untuk mengkodekan 10 line jalur input menjadi data dalam bentuk BCD atau binary code decimal. Nah, untuk jenis IC yang digunakan adalah IC dengan tipe 74147 TTL. Dan IC ini merupakan komponen encoder data desimal yang menjadikan data BCD dengan input active low dengan output 4 bit BCD active low. Gambar ini merupakan gambar dari rangkaian encoder 10 to 4 line, di mana terdiri dari 10 input dengan 4 output. Nah, ke 10 input dianalogikan dengan variabel Y, mulai dari Y0 hingga Y9. Kemudian untuk outputnya itu disimulasikan dalam bentuk variabel A, A0, A1, A2, dan A3. Nah, decimal to BCD encoder ini terdiri dari 10 input dan 4 output tadi, di mana setiap input memiliki bilangan desimal tertentu, dan 4 outputnya mewakili kode BCD atau kode binary untuk bilangan desimalnya, yang sesuai dengan masukan dan diberikan sesuai input dasarnya. Kemudian saya lanjut untuk 4 line to 2 line encoder, di mana rangkaian inilah adalah rangkaian encoder yang hampir sangat sederhana, di mana rangkaian ini terdiri dari 4 input, yaitu Y3, Y2, Y1, dan Y0. Dan outputnya sebanyak 2, yaitu A1 dan A0, di mana setiap salah satu dari input menjadi logic 1, maka akan menghasilkan kedua kondisi output tertentu. Kemudian untuk rangkaiannya, yaitu 4 line to 2 line encoder. Nah, pada rangkaian ini dapat kita lihat A3, A2, dan A1 serta A0 merupakan input dari gerbang logika yang menyusun rangkaian encoder tersebut. Sementara itu untuk keluaran outputnya akan ditunjukkan oleh terminal Y1 dan Y2. Pada rangkaian decoder encoder jenis ini memakai gerbang logika jenis NOR sebanyak 2 buah. Kemudian untuk bagian input dan output akan terdapat 2 jenis kemungkinan, yaitu terjadinya jalur aktif dan jalur non-aktif. Atau dalam notasi bilangan biner dapat dianalogikan dengan angka 1 dan angka 0. Baik, di sini akan saya simulasikan bagaimana rangkaian tersebut, di mana inputnya dapat kita sesuaikan menjadi aktif ataupun tidak aktif. Nah, saya memiliki VCC atau sumber tegangan asli, kemudian komponen dari
groundingnya. Ini VCC, kemudian ini ground. Di sini saya memiliki contohnya satu buah gerbang NOR. Kemudian dua terminal inputnya dan dua juga. Ini output dari gerbang NOR pertama. Ini output gerbang NOR yang kedua. Nah, untuk membuat salah satu dari input ini bernilai 0, maka kita menghubungkan secara langsung dengan grounding. Kemudian untuk membuat jalur tersebut aktif, langsung saja dihubungkan dengan VCC. Karena ini gerbang NOR, maksud saya gerbang OR, maka proses binarisasinya adalah ketika salah satu bernilai 1 atau jalur aktif, maka yang terhubung dengan grounding akan memiliki nilai biner 0. Sehingga ketika masuk melalui gerbang OR, keluarannya menjadi 1. Maka keluaran untuk output 1 adalah 1. Nah, ketika kedua-duanya atau kedua dari terminal tersebut dihubungkan secara langsung dengan VCC, maka dua terminal akan bernilai 1, sehingga ketika masuk ke gerbang NOR akan menghasilkan output yang nilainya 1 juga. Jadi kesimpulannya, gerbang OR itu bekerja sesuai prinsip ketika salah satu nilai input 0 atau salah satu nilai inputnya bernilai 1, maka sudah jelas keluaran atau outputnya akan tetap bernilai 1. Nah, kemudian untuk rangkaian 8 to 3 encoder atau sering disebut dengan octal to binary. Nah, rangkaian ini terdiri atas 8 jalur input dan 3 jalur output. Rangkaian encoder jenis ini menggunakan 3 jenis gerbang logika dasar OR. Dengan notasi input yang dianalogikan dengan variabel Y. Dan untuk keluaran output, maka dinotasikan dengan variabel A. Kemudian, rangkaian decoding. Seperti kita ketahui dari analogi kata-katanya, decoding, artinya mengkodekan kembali berdasarkan proses coding sebelumnya. Sehingga rangkaian ini adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengodekan kembali status aktif dan status non-aktif menjadi bilangan biner yang dapat dibaca oleh manusia. Jadi fungsi utama dari rangkaian ini adalah untuk menghasilkan suatu pengkodean yang dapat dibaca manusia secara mudah dan dapat diterima oleh akal pikiran yang lebih logis lagi. Nah, masih sama dengan rangkaian encoder. Decoder ini terdiri atas 3 bagian, yaitu decoder 2 to 4 line, decoder 3 to 8 line, decoder 4 to 10 line. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa rangkaian decoder merupakan kebalikan dari rangkaian encoder, di mana untuk decoder 2 to 4 line terdiri atas 2 input dengan 4 keluaran output. Selanjutnya, decoder 3 to 8 line terdiri atas 3 input dengan 8 keluaran output. Untuk decoder 4 to 10 line, yaitu terdiri dari 4 input dengan keluaran 10 output. Nah, selanjutnya
saya akan beralih ke 7 segment display. Nah, 7 segment display salah satu aplikasi dari decoding maupun encoding, di mana setiap elemen dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka-angka yang diinginkan. Angka-angka dari 0 sampai 9 dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain 0 sampai 9, segmen 7 display juga dapat menampilkan huruf heksadesimal dari mulai A hingga F. Nah, ini adalah salah satu rangkaian 7 segment display, di mana 7 segment display ini akan berfungsi menampilkan kode-kode binar menjadi bilangan digital. Misalnya saja, untuk mengubah kode-kode binar tersebut, saya akan mensimulasikan bagaimana hal tersebut dapat terjadi dengan menggunakan konsep the power of 2. Nah, misal di sini saya ingin membentuk angka 7, maka yang dilakukan adalah konversi binarisasi. Nah, angka 7 merupakan penjumlahan dari 4, 2, dan 1. Sehingga 4 akan diubah menjadi 1, 2 akan diubah menjadi 1, sementara 1 diubah menjadi 1. Nah, untuk angka-angka yang tidak terlampir atau tidak berkaitan dengan proses perhitungan angka 7 tersebut, secara umum akan dikonversikan menjadi digit 0 atau bilangan binar 0. Sehingga untuk angka 7, bilangan binarnya adalah 0, 1, 1, 1, 0. Bila kita simulasikan ke dalam rangkaian berikut, maka input A bernilai 0, input B bernilai 1, input C bernilai 1, dan input D bernilai 0. Nah, terbukti bahwa dengan kode binar 0111 tersebut, maka akan terbentuk angka 7 pada 7 segment display. Nah, 7 segment display kali ini menggunakan IC dengan tipe 7448. Nah, itulah yang dinamakan dengan 7 segment display. Jadi, sesuai namanya, 7 segment display menggunakan 7 jenis batang LED dalam proses pembentukan angka ataupun huruf yang terjadi di dalam. Nah, demikian video presentasi yang dapat saya lakukan dan sajikan sebaik mungkin. Jika ada kesalahan teknis ataupun kesalahan dalam tata bahasa, saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.